Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 16 September 2021, peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Martir, serta Santo Siprianus Uskup dan Martir. Hari ini kita merayakan dua persahabatan yang istimewa dari seorang Paus dan Uskup, Cornelius dan Siprianus. Sepeninggalan Paus Fabianus pada tahun 250, tata suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Masalah-masalah yang menyelimuti gereja terus saja meningkat. Akhirnya, pada 25 Maret tahun 251, kekosongan itu terisi lagi dengan terpilihnya Cornelius sebagai Paus yang ke-21. Cornelius lahir kira-kira pada awal abad ketiga di Roma. Ia seorang imam yang saleh dan bijaksana. Terpilihnya Cornelius menjadi paus tidak menyelesaikan semua masalah yang melanda gereja. Gereja terus saja dirongrong, baik dari luar maupun dari dalam. Pihak kekaisaran Romawi terus melancarkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan banyak orang Kristen murtad dari imannya. Dalam tubuh gereja sendiri, banyak ajaran bid'ah yang merasuk hingga sendi-sendi kaum religius. Paus Cornelius memanggil semua uskup untuk mengadakan konsili guna menghadapi para bid'ah. Ia pernah ditangkap oleh tentara Romawi pada tahun 252 dan dibuang ke Centucum Celle di Italia. Dari tempat pembuangannya, Cornelius tetap menyurati sahabatnya Siprianus Uskup Kartago untuk meneguhkan hatinya dalam memimpin umat. Santo Siprianus sering sekali menulis surat korespondensi dengan Paus, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling meneguhkan. Bahkan Siprianus juga membuat sebuah tesis tentang persatuan gereja. Topik yang diangkatnya itu tetap menjadi topik penting sepanjang masa. Paus Cornelius wafat pada tahun 253 dan Uskup Siprianus wafat dengan kepalanya dipenggal di Kartago pada tahun 258. Peringatan kedua orang kudus yang menjadi sahabat ini dirayakan bersama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup bayar, maka utang kedua orang itu dihapusnya.
Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak menciumi aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada lagu yang berjudul Ku Tetap Setia mengatakan demikian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Nyanyian ini persis menggambarkan firman Tuhan yang hari ini kita renungkan. Bahwa dikisahkan ada seorang perempuan yang terkenal karena berdosa. Ia datang kepada Yesus dan menangis, tersungkur dan mengurapi kaki Yesus dengan air matanya, mengelapnya dengan rambut, menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara-saudari, betapa luar biasa pergumulan perempuan yang terkenal berdosa ini. Ia menerobos para kaum laki-laki, orang-orang Farisi yang terkenal suka menghakimi, mereka yang tahu tentang hukum Taurat. Namun perempuan ini tidak goyah dan tidak gentar untuk menjumpai Yesus. Namun seorang Farisi bernama Simon yang mengundang Yesus makan, malah ngedumel, berkata dalam hatinya, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamah ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu apa yang ada dalam hati Simon. Maka ia menyampaikan perumpamaan tentang dua orang. Yang pertama yang berhutang 500 dinar dan orang kedua yang berhutang 50 dinar. Ketika hutangnya dihapuskan karena tidak sanggup membayar, Yesus bertanya, siapakah yang akan lebih mengasihi Tuhan yang membebaskan hutang itu? Simon menjawab, yang mendapatkan penghapusan hutang lebih banyak. Lalu Yesus melanjutkan firman-Nya, engkau melihat wanita ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti menciumi dan meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu dosanya yang banyak telah diampuni, karena ia banyak berbuat kasih. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, penyesalan, tobat dan pembaharuan hidup senantiasa pasti ada tantangannya. Wanita yang dikenal berdosa ini datang dengan penuh penyesalan, hendak bertobat dan membangun hidup baru. Namun mata semua orang menghakimi, memandang sebelah mata dan mengintimidasi. Berbeda dengan pandangan mata Tuhan.
yang memandang dengan penuh kasih dan penerimaan. Yesus berkata kepada wanita yang berdosa ini, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah dalam hidup ini kita senantiasa mau datang, mengalami pengalaman pertobatan yang sejati, mau mengalami pembaharuan hidup dari Tuhan? Atau kita kerap malah seperti orang-orang Farisi yang mencibir, yang selalu ngedumel, yang suka menghakimi orang lain? Semoga kita tidak menjadi pribadi yang demikian. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.